Kalau ada timnas yang diisi pemain Eropa terus kualifikasi Piala Dunia lewat jalur Asia, wah itu berpotensi sekali. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di acara Bincang-Bincang di channel Monza Group. Seperti biasa kita akan ngobrol bersama Pak Yuda. Ya. Dan kali ini kita membahas masalah timnas. Sepak bola lagi. Kenapa timnas? Karena konten kita yang terakhir itu dapat 1600. ada sekitar 9 Apa? Konten. komentar. Oh, 9 komentar. Kan dapat sambutan artinya itu, Pak. Iya. Ngomongin view-nya 1600. Karena itu kita bikin lagi. Siap. Walaupun sambutannya banyak yang ngata-ngatain ya. Iya betul. Kalau penasaran cek sendiri. Kita akan ngobrolin masalah timnas dan ini disclaimer bahwa kita nggak akan bahas masalah STY lagi ya. Karena itu sudah lewat ya. Masa Kita anggap lalu. itu masa lalu gitu loh. Oke. Termasuk kompensasi kontraknya yang katanya ditawar sama PSSI ya, kita nggak bahas. Iya. Kita nggak bahas itu. Ditawar berapa kira-kira? Aduh. Minta potongan, minta diskon kali ya. Jangan dong. Jangan dibahas. Oke. Kita akan bahas seperti apa kira-kira timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Oke. Nah, bahasnya mau dari mana ini? Ya dari komposisi dulu. Kemungkinan akan banyak pemain grade A dari Belanda yang akan bergabung ke timnas Indonesia, Pak. Berarti banyak pemain diaspora lagi nih. Diaspora yang grade A ya. Oke. Yang grade A yang ada itu bisa dibilang ya, terhitung inilah apa namanya, bisa dihitung jari. Jaices, Mesilgas, Kevin Dick, Martin Pas, Kelvin Verdong. Oke. Itu yang hitungannya grade A. Yang kita punya sekarang. Yang kita punya, yang begitu masuk dia jadi beda banget. Oke. Nah, sekarang Patrick Kluivert itu kemungkinan akan mendatangkan lebih banyak lagi, termasuk anaknya Justin Kluivert. Kenapa kayak begitu? Anaknya itu punya peluang bisa dinaturalisasi. Yang pertama, Kluivert itu ternyata ada keturunan selain Belanda, dia itu keturunan Suriname. Oh, Suriname. Iya. Terus? Suriname itu punya histori bahwa pada tahun 1900 masyarakat Jawa, suku Jawa itu migrasi besar-besaran ke Suriname. Jadi ada kemungkinan Kluivert itu punya darah campuran Jawa. Agak maksa sih menurut saya ya. Kenapa? Agak jauh sebetulnya. Ya tinggal dilihat ininya aja, Pak. Tinggal dilihat DNA. keturunannya itu ada di yang keberapa gitu. Apa bapaknya, apa kakeknya. Cuman ada batasannya dari FIFA. Kalau terlalu jauh dia nggak memenuhi syarat. Ya kalau si Dani Lansat itu kan memang dari Kalau dia Maluku, dia masih Maluku banget. Termasuk ada histori kalau dia itu pernah bikin kontroversi di Indonesia karena mengkritik pemerintah. Terkait sepak bola juga? Enggak, terkait dengan Maluku itu menurut Dani Lansat itu dianaktirikan. Kritik pemerintah lah. Cuma di luar sepak bola. Iya. Nah, itu ya yang Justin Kluivert ya. Terus kalau memang ini agak agak bombastis. Apanya nih? Sepertinya timnas Indonesia ini kalau emang jadi ya yang grade A itu masuk, kita akan jadi proyeksi kayak semacam dalam tanda kutip ya Belanda B. Jadi karena Belanda pemainnya banyak dari Belanda. Dan pemain-pemain
keturunan yang gagal masuk ke timnas Belanda, itu kemungkinan akan sangat antusias untuk masuk ke timnas Indonesia. Kemungkinan, dan itu nggak hanya dari Belanda, bahwa kita punya diaspora di Italia kayak ya kan, kayak pemain Audero Mulyadi, terus juga ada di Inggris kayak Bagot yang udah masuk ya. Oke. Ya kan, Spanyol kayak Jordi Amat, kan sebetulnya diaspora kita itu di mana-mana, Pak. Yang mereka gagal masuk ke timnas negara utama, itu, iya, mereka akan ngambil opsi lain lewat timnas Indonesia. Karena kalau kasarannya, kalau belapuk lah. Kumpulan pemain-pemain Eropa yang dia gagal masuk timnas utama, sekarang punya opsi lain untuk bisa tetap ikut di Piala Dunia. Bahkan kalau misalnya kita bicara Belanda, ini bisa jadi, anggaplah timnas Indonesia ini Belanda B ya. Potensinya lebih besar Belanda B ini lolos Piala Dunia, karena Belanda sendiri itu sering tidak lolos, Pak, Piala Dunia. Karena lawannya terlalu kuat. Apa kuat-kuat semua? Iya, karena memang di Belanda itu punya tradisi kayak gitu. Di antara negara-negara besar Eropa, itu yang punya tradisi sering tiba-tiba nggak lolos itu Belanda, Itali. Padahal tim besar. Benar. Itali juga ya? Itali itu 2018 dia nggak lolos Piala Dunia. Kenapa tim besar? 2021 dia juara Piala Eropa. Jadi 2018, iya kontras kan. 2018 nggak lolos Piala Dunia. 2021 juara Piala Eropa. 2022 nggak lolos Piala Dunia. Agak fluktuatif ya? Iya. Belanda pun kayak begitu. Belanda itu 2002 nggak lolos Piala Dunia. Terus 2006 lolos, 2002 nggak lolos ya. 2010, 8 tahun kemudian masuk final Piala Dunia. Tahun berapa itu? Aktif kan? Tahun-tahun? 2002 nggak lolos Piala Dunia nih. Selang 8 tahun masuk final Piala Dunia, coba. Oke. Kira-kira apa ya? Karena ya mungkin ini ya, karakter mungkin ya. Tapi Belanda itu ketika lolos Piala Dunia biasanya prestasinya tinggi. Sekalinya lolos tinggi prestasinya, dan biasanya sama Argentina. Kalau udah ketemu Argentina nih, biasanya jatuhnya sama Argentina. Pun Argentina kayak begitu. Biasanya mereka bisa gugur di babak grup. Atau kalau lolos, dia paling seandainya nggak ketemu Jerman ya. Oke. Tembus ke final. Biasanya begitu. Semua tim itu punya karakternya sendiri-sendiri, Pak. Nah, sekarang Belanda jadi punya opsi yang lain nih. Pemain-pemain Belanda yang memang banyak diaspora kita di sana itu jadi punya 2 opsi sekarang untuk main di Piala Dunia. Mereka bisa ikut timnas Belanda atau mereka pilih jalur Asia. Jadi punya second chance lah ya. Ya, makanya kalau Patrick Kluivert ini yang notabene-nya orang Belanda, dia bisa memaksimalkan ini, maka bukan nggak mungkin timnas kita akan dihuni oleh banyak sekali diaspora yang untuk masuk ke Piala Dunia lewat jalur Asia itu kayaknya sih ya di atas kertas itu mudah. Oke. Karena yang dilawan dia
grup Asia. Iya, karena mereka lewat jalan. Kalau dia bisa menerapkan permainan dari Eropa ke timnas kita. Iya, orang pelatihnya Eropa, pemainnya Eropa. Persaingannya Asia. Oh iya benar, harusnya bisa dengan mudah lah ya. Iya, bahkan ini kalau kalau kita timbang-timbang lagi kayaknya kurang fair ya dalam tanda kutip gitu loh. Oke. Tapi aman kan, tidak melanggar aturan dari? Ya nggak mungkin lah, dia nggak mungkin masuk ke lapangan kalau sebelum semuanya beres kan gitu. Ya. Oke sih, Iya cuman kan? gini, apakah ada aturannya? Karena saya kan nggak ngerti bola ya. Iya. Tapi apakah boleh diisi dengan banyak pemain diaspora? Kalau itu nggak ada maksudnya ketentuannya adalah FIFA itu dia regulasinya tetap ada bahwa dia bisa dinaturalisasi kalau dia keturunannya dekat gitu Pak, bukan turunan kelima. Jadi kalau sudah dinaturalisasi dianggap dia pemain lokal. Pemain lokal. Oke. Tapi nanti pemain-pemain yang pure lokal Indonesia milik kita, itu kira-kira tetap bisa bertahan nggak tuh di sini? Tergantung mereka kan. Berarti bisa jadi mereka tidak bertahan dan hampir semuanya itu diaspora. Itu bisa juga. Kalau pengen lolos Piala Dunia sih harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Cuman paling enggak, kebayang nggak kalau pemain Indonesia dengan opsi mendatangkan diaspora ini bisa mencetak gol kemenangan ke gawang Arab Saudi kemarin? Kebayang nggak sampai? Iya. Kualifikasi Piala Dunia round 3 kita bisa ada pemain lokal yang bisa bikin 2 gol ke gawang Arab Saudi. Benar. Membanggakan sih kemarin itu ya. Tinggal pinter-pinter pelatih lah. Bisa memaksimalkan apa enggak? Ya, bisa memaksimalkan potensi yang kita punya. Nah, Marcelino ya yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi itu yang nggak serta-merta bisa ada di posisi itu tanpa dilihat karakternya, cocok nggak dengan kebutuhan tim, dia punya kelebihan di mana. Tinggal pintar-pintar pelatih meramu itu. Oke, tapi ada kemungkinan juga dong, artinya bahwa nanti formasi yang akan diterapkan sama Kluivert ini, pemain yang lokal ini kayak Marcelino, terus siapa lagi? Rizky Ridho, dan lain-lain itu bisa jadi nggak cocok dengan formasi yang akan mau diterapkan. Bisa jadi, karena kan ada perubahan. Dari pelatih sebelumnya ke Kluivert ini kan ada perubahan yang tentu akan ada perubahan skema, strategi ataupun pemain. Iya, pola permainan, sistem dan lain sebagainya. Yang orientasinya pasti sama kan. Pelatih manapun ya pengennya main menang kan gitu. Betul. Cuma caranya yang berbeda. Oke, nah sejauh ini ini nggak optimis nggak? Kalau saya sih ya, saya kan sering lihat juga di YouTube tuh. Kadang iseng-iseng dengerin juga. Kemarin kan dengerin si Patrick Kluivert ini buat podcast. Nah, kalau dari omongannya sih cukup meyakinkan, dan beberapa yang jadi asistennya juga ternyata cukup meyakinkan juga gitu. Oh, profilnya ya? Profilnya. Ya menurut saya sih bisa sih kayaknya. Bisa sih. Untuk lolos Piala Dunia menurut sampean ini akan lebih mudah kalau diaspora ini yang grade A ini masuk, atau taktiknya nggak akan jalan seperti yang dibayangkan? Menurut saya sih ya tanggung ya, harusnya karena dia dari Belanda juga sih, harusnya diaspora itu bisa dimaksimalkan. Dan itu menurut saya optimis.
optimis untuk bisa lolos ke Piala Dunia. 2026 kita akan lolos ke Piala Dunia. Dan ini akan menjadi sebuah kisah yang heroik, Pak. Iya. Kenapa? Karena kita mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. 2002 ini masa-masa kelam kita, di mana kita mengalami insiden yang jadi sorotan seluruh dunia. Termasuk FIFA itu juga ya. Kanjuruhan. 2023 kita mengalami hal yang cukup nggak kalah memalukan juga sih. Dibatalkan host Piala Dunia. Oh benar lagi. Lagi-lagi kita jadi sorotan. Ya benar-benar. Selang 3 tahun 2023-2026 kita tampil di Piala Dunia. Itu akan jadi sejarah sih ya. Cerita yang heroik. Betul. Tapi harapan saya mudah-mudahan itu nggak hanya jadi easy come easy go. Oke. Jadi ada berkelanjutannya. Ya, kita bisa mempertahankan timnas kita ada di favorit lolos Piala Dunia setiap kualifikasi. Gila ya, kayak gimana ya euforianya gitu ya. Nah, masalah timnas ini akan diisi oleh full diaspora, menurut saya itu sebuah keniscayaan. Sudah pasti. Karena kita melihat persaingannya di Piala Dunia, kita nggak mau dong main cuma sekedar akan kalah berapa nih? Iya dong. Iya. Saya sih melihat bahwa timnas ini akan dibagi jadi 3 kelompok, Pak. Timnas Indonesia ini ada 3 level yang elit, paling elit itu yang dia top level Piala Dunia. Yang dominan diaspora. Di mana mereka siap fight lawan Italia, siap bertarung lawan Argentina, Jerman, lawan Brazil bahkan. Dan yang kedua, level di bawahnya itu yang levelnya Asia. Nah, yang level Asia ini bisa jadi mix antara pemain-pemain diaspora sama yang lokal dan yang lokal. Itu yang level Asia yang kedua. Yang paling bawah kita level Asia Tenggara karena ada kompetisinya juga ASEAN. Ya. Itu dimana kita bisa bisa full team pemain lokal. Jadi kalau dibilang apakah pemain lokal sudah nggak punya peluang masuk timnas, bisa. Cuman kan semua berdasarkan kapasitasnya. Kalau pemain kita sekarang yang Liga 2-nya aja masih sering ribut-ribut, apalagi pertandingan Persibo sama Deltras. Persibo sama Deltras yang tadi satunya tim awalnya tanding bentrok, ribut, habis itu ditunda beberapa hari kemudian, terus tadi beritanya itu tim si Deltrasnya sudah ada di lapangan siap tanding, yang lawannya masih ada di luar, nggak mau masuk karena takut enggak ya serumit itu, wadidau itu ya. Iya. Pengelolaannya dan kita mau bermimpi tampil di Piala Dunia, Pak. Iya sih, paham. Iya kan? Iya. Jadi ayolah kita benahi karena Piala Dunia itu nggak pemain itu tiba-tiba ada di sana, melalui proses panjang. Ya tergantung ke pemain-pemain lokal kita ya. Lu mau lebih effort lagi, lebih kerja keras lagi apa tidak untuk bisa menyamai timnas elit kita nanti. Iya, yang paling penting adalah pemain muda timnas kita itu harus bermain di luar negeri. Cari pengalaman lah ya. Iya, dan untuk melihat apakah pemain kita ini punya potensi, ya tim luar negeri itu semua cari pemain, Pak. Yang mereka cari pemain bagus. Kalau ada pemain kita di sini masih muda, mereka mau, berarti udah ketahuan ini levelnya bermain, levelnya Eropa misalnya, udah levelnya internasional kan gitu. Kalau nggak ada yang mau ini pemain yang kita punya, ya berarti ya kita sadar lah, maksudnya
kualitas kita masih belum gitu. Jadi semakin banyak pemain kita yang bermain di luar negeri itu akan semakin bagus untuk komposisi timnas, prestasi dan lain-lain. Masih optimis dengan Piala Dunia? Optimis. Wow. Saya optimis. Demikian, yang penting Pak Yuda sudah optimis. Mudah-mudahan kita beneran Semangat. tampil di Piala Dunia. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.